Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas hari ini ya. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menemani Anda dalam talk show Bincang Hari ini di edisi hari Kamis 24 Maret 2022. Dan pemirsa, sebelum kita membahas tema kita di hari ini, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatif Sultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Ninmedia di channel 026. Bisa mengupdate informasi seputar Banten dan juga nasional melalui website kita yang bisa Anda unduh juga melalui Play Store di aplikasi Sultan TV. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni pentingnya menjaga kesehatan mental ibu. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ada kasus yang sangat viral beberapa waktu lalu di mana ibu yang mencoba melakukan percobaan menyakiti ketiga anaknya di Brebes kalau tidak salah, yang ini juga ada kaitannya dengan kesehatan mental terhadap ibu. Di pagi hari ini pemirsa, senang sekali saya sudah ditemani Ibu Sugiyarti Musabik selaku staf pendidik dan juga psikolog kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Iya, ya. Sehat ya Bu hari ini? Iya, sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, saya Semoga panggilnya juga Bu Kak Menuk Dianya ya. sehat, ya. Terdengar suara saya? Bu, oke. Oke, ya. Ya, Ibu, kita hari ini akan bahas soal betapa sebetulnya penting atau tidak sih untuk menjaga kesehatan mental ibu. Namun sebelum kita spesifik membahas tema Bu, yang viral beberapa waktu lalu, ada seorang ibu yang kemudian mencoba menyakiti ketiga anaknya. Tanggapan Ibu mengenai kasus ini seperti apa, Bu? Waduh, iya. Sebetulnya memang kalau saya sulit berpendapat ya sebetulnya karena saya tidak memeriksanya, tapi barangkali mungkin dari kasus tersebut mungkin bisa kita bahas dari sudut pandang atau perspektif yang saya tahu ya terkait dengan kesehatan mental. Tapi mungkin saya tekankan bahwa untuk kasus di Brebes saya tidak terlibat ya untuk pemeriksaan ibu tersebut. Jadi mungkin secara persis saya juga tidak bisa memberikan keterangan terkait dengan beliau ya. Hanya saja mungkin bisa kita bahas di sini lebih kepada adanya fenomena tadi ya, kekerasan terhadap anak ya, sehingga sampai melukai, menyakiti dan berisiko terhadap kematian anandanya. Nah, masih diduga ya, ini sekali lagi saya memang tidak memeriksa kasus tersebut, tapi diduga memang ada beberapa alternatif. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, berarti kemungkinan apakah yang jelas ada mungkin masalah kesehatan mental ibu tersebut. Karena kalau dikembalikan pada definisi kesehatan mental ya, sebetulnya kan memang suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki kemampuan untuk bisa mengelola stres. Itu yang pertama. Kemudian aktivitas secara normal dan produktif, serta ini berperan atau berkontribusi secara optimal terhadap lingkungannya. Nah, kalau kita lihat kasus tersebut ya, apapun ya, mau di Brebes atau di tempat lain yang serupa, bisa jadi mungkin kalau berpijak pada definisi kesehatan mental, berarti kemungkinan adalah tadi ya, masalah pengelolaan stres yang mungkin buruk bahkan gagal. Karena selintas kalau saya baca di berita, ini berdasarkan berita ya, saya kurang tahu persisnya, misalkan masalah finansial atau keuangan, barangkali itu memang bisa menjadi salah satu sumber stres seperti itu. Dan juga menjadi beliaunya juga mungkin tidak produktif seperti itu. Itu yang paling bisa saya bahas berdasarkan perspektif kesehatan mental. Karena banyak sekali faktor. Apakah mungkin juga ada
predisposisi atau kecenderungan masa lalu dari kasus tersebut ya, ibu tersebut apakah punya faktor-faktor risiko lain, misalkan ada gangguan kesehatan mental sebelumnya, kita nggak tahu karena perlu ada pemeriksaan seperti itu. Baik. Itu Kak Dea ya. Ya, baik Ibu, ini perlu pemeriksaan yang lebih lanjut ya terkait dengan kasus tersebut dan juga mungkin kasus-kasus lainnya. Nah Bu, mungkin pemirsa juga perlu tahu apa kemudian yang membedakan adanya gangguan kesehatan mental pada Ibu dengan mungkin masyarakat masih ngehnya nih kalau gangguan kesehatan mental berarti hilang kewarasan atau seperti apa sih Bu? Oh iya, betul. Iya, memang ya. Kita bedakan kalau lebih mudah supaya kata-katanya awam tuh adalah ada ODMK dan ODGJ. ODMK itu ya kalau dengan ODGJ, kalau ODMK orang dengan masalah kesehatan mental khususnya bisa ya. Nah, kalau ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau ODGJ itu lebih berat masalahnya dibandingkan ODMK. Jadi memang masalah kewarasan dan sebagainya sebetulnya kan memang itu namanya faktor kognitif. Kalau kita lihat berarti kalau masalah orang awam melihat maaf ya tidak waras seperti itu. Sebetulnya mungkin arahnya kepada kondisi di mana kalau suatu sumber stres itu bisa menimbulkan penghayatan tertentu terhadap seseorang. Karena sebetulnya sumber stres itu sendiri sesuatu yang objektif. Yang jadi masalah respon dari individu terhadap sumber stres tersebut. Respon individu terhadap sumber stres tersebut bisa ada dua. Satu, kan, menghambat, namanya distres. Ada yang kedua itu justru malah memfasilitasi, mendorong, menantang, itu namanya eustress. Jadi nah, kalau di stres kita bicara, tapi pada umumnya bilangnya stres ya. Sebetulnya stres yang merugikan itu di stres. Itu bisa berdampak terhadap fisik, pemikiran atau kognisi, emosi dan tingkah laku. Nah, kalau yang hilang kewarasan tanda kutip itu memang relatif kontinumnya luas ya. Bisa jadi kewarasannya menjadi pikirannya buntu, sebatas pikirannya buntu, atau sampai kehilangan kewarasannya dalam arti sudah sampai psikotik atau ODGJ, di mana dunia nyatanya dia dengan dunia khayalannya itu udah bolong-bolong ya ibaratnya. Jadi sudah tidak menyadari ruang dan waktu, misalkan sudah tidak kontrol, udah sangat tidak ada. Nah, itu bisa jadi memang kalau orang awam mengatakan itu terkait dengan salah satu dampak dari stres atau distres tadi ada terhadap kognisi atau pemikiran. Jadi orang jadi kurang jernih ya dalam berpikir. Ketidakjernihan berpikir itu sampai yang ekstrim yaitu hilang kewarasan tadi ya. Bahkan bisa juga emosinya terganggu. Jadi kalau sampai ODGJ itu memang kondisi yang paling berat. Mudah-mudahan paham ya penjelasan saya. Ya. Iya Ibu. Nah artinya memang kalau gangguan kesehatan mental ini dipicu oleh stres tadi ya Bu. Nah tadi disebutkan juga oleh Ibu bahwa ada sesuatu hal yang sifatnya objektif ya Bu untuk pemicu gangguan kesehatan mental. Lalu apa saja sih Bu faktor yang kemudian mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada ibu khususnya? Iya, oke. Ya, sebelum membahas faktor, saya lebih jelaskan lagi ya tentang sebetulnya sumber stres itu objektif. Artinya sumber stres bisa sama, tapi yang membedakan adalah responnya, respon individu tersebut. Contohnya objektif itu sama-sama melahirkan anak, tapi bisa jadi dengan melahirkan itu bagi ibu ya bisa menjadi sumber responnya berbeda-beda. Ada yang bisa menjadi menghambat, membuat sedih, stres seperti itu. Ada yang malah bahagia. Itu yang dimaksud objektif ya. Tapi yang
subjektif adalah respon terhadap sumber stresnya. Nah, menjawab pertanyaan Kak Dea, faktor apa saja yang membuat ibu stres itu ya, bisa dari ringan sampai berat ya. Berat itu bisa depresi, bahkan dari ODMK bisa kalau jadi ODGJ ya, seperti itu. Itu ada dua faktor disederhanakan, yaitu satu faktor internal dan eksternal. Apa ya, mungkin ekspektasi diri yang terlalu berlebihan, ya habis ya, ambis banget itu, kemudian punya ya tadi ya ekspektasi tinggi, ambis, mungkin juga kerentanan dalam diri sendiri yang mungkin sudah dimiliki sejak anak-anak atau remaja sebelum individu itu sebagai orang dewasa atau ibu, seperti itu. Jadi selain dari faktor internal, Ya. faktor seperti itu. Kalau eksternal dari luar diri, biasanya dari sosial. Nah, termasuk apakah misalkan ya, kalau dari berita nih ya, misalkan kasus Brebes itu ditulis di situ, tapi saya hanya membaca saja. Ditulis misalkan suaminya tidak bekerja, misalkan, mungkin itu bisa menjadi faktor eksternal karena peran suami gitu. Itu juga mungkin pada kasus-kasus yang lain juga, baik yang ringan maupun berat, faktor eksternal juga sangat berpengaruh. Seperti misalnya kalau seorang ibu berarti pasangannya, ya demikian juga keluarga besar, tidak hanya suaminya ya, tapi keluarga besar, baik dari keluarga besar ibu itu sendiri maupun keluarga besar dari suami. Ya. Belum lagi anak-anaknya, seperti itu. Tapi ini memang menjadi kompleks ya, karena kondisi sosial eksternalnya ibu itu sangat dipengaruhi juga oleh kesehatan mental ibu itu sendiri. Jadi interaksinya sangat interaktif atau resiprokal ya, saling berpengaruh antara internal. Seperti itu. Oke, ini artinya saling berkaitan. Nah, kalau melihat peranannya sendiri, Bu, ada kalau di keluarga sendiri kan ini ada ibu, ada ayah, dan juga ada anak. Nah, bagaimana kemudian peranan dan juga mungkin beban ya, Bu, yang dipikul oleh ibu jika dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain? Apakah ini juga memicu stres terhadap ibu ini lebih tinggi atau seperti apa? Iya, ya sebetulnya memang sebetulnya ya di usia, kalau secara teori, secara ini ya, bukan dari hasil riset, kalau di usia sebagai ibu itu kan sekitar mungkin pada 25 tahun ke atas ya, atau kecuali ibu yang remaja ya. Jadi kalau secara dunia memang yang tertinggi stres itu pada dewasa awal sebetulnya, yaitu sekitar mulai dari dewasa awal sekitar 14 sampai 25. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ibu, sebagian irisan dari kelompok ibu yang berumur 20 sampai 25 tahun ya, sebetulnya kan baru boleh menikah 20 tahun ya. 20 sampai 25 tahun itu masuk dalam irisan yang tinggi. Tapi kan ada ibu-ibu yang lain yang umurnya 30 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, seperti itu. Itu angkanya sih menurun, Kak Dea, sebetulnya. Kalau penelitian terkini ya tahun 2020 yang jurnal nasional ya, itu di tingkat depresi dalam kondisi pandemi ini paling tinggi masih didominasi umur 20 sampai 30 tahun, yaitu sebesar 65%. Sementara kelompok usia 30 sampai 40 tahun sebesar menurun 56%. Kelompok usia 41 sampai 50 tahun sebesar 50, makin menurun usia. Tapi memang juga kalau bicara kasus per kasus kan tidak demikian ya. Karena ini kan bicara soal statistik. Jadi sebetulnya kalau ibu sampai depresi, ya memang di dalam prosentasi ini kan pasti ada ibu yang depresi. Itu memang
sebenarnya secara dunia tadi maupun nasional usia yang tertinggi itu sekitar ya ini 20 tahunan seperti itu. Bahkan memang usia mulai orang stres itu tercatat di dunia itu umur mulai 14-15 tahun sih sudah sih ya sebetulnya. Makanya di saat remaja sudah diidentifikasi stres atau distres tadi, yang stres yang negatif itu distres, itu dikhawatirkan menjadi predisposisi kecenderungan untuk kedepannya makin stres kalau tidak ditangani seperti itu. Bisa jadi ibu yang mengalami depresi itu punya tandanya, tidak tiba-tiba sebetulnya depresi itu. Selain juga ada faktor genetik, kita coba perlu runut ya kita telisik, juga faktor psikososialnya, psikologis itu tendensi dari faktor risiko internal dia punya masa lalu yang seperti apa, atau sosial, yaitu peran lingkungannya. Oke, baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu Ibu. Nanti di segmen selanjutnya kita juga ingin tahu seberapa besar sih pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental pada Ibu. Lalu upaya apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kesehatan mental Ibu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.